dandan dulu Nah ini nih yang paling setir karena disuka. Kacanya gede, punya ring light kayak gini. Emang mendukung banget nih gue jadi beauty vlogger nih. Keren banget deh Cherry Omoda E5. 80, 90, 100 Bener-bener udah canggih banget. Banyak banget fitur-fiturnya. Gokil. Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gue Chris. Pada video kali ini gue lagi bareng sama Omoda E5. Ya, mobil yang bisa dibilang angka wholesales-nya dari bulan Juli ini paling besar nih dibandingkan dengan rival-rival di kelasnya, yaitu SUV compact full electric nih Sobat Setir. Nah, pada video kali ini gue bakal ngebahas 10 hal yang menjadi alasan mobil ini paling dilirik sama masyarakat Indonesia. Selain tentunya plat birunya ya, yang mana bebas gage nih Sobat Setir. Apa aja? Langsung aja kita ulas. Let's go! Yang pertama Sobat Setir, kita bahas dari eksteriornya nih. Karena bisa dibilang secara desain, mobil ini tuh yang paling ganteng nih di kelasnya. Memang sih itu subjektif dan ya selera. Tapi bisa dibilang juga banyaknya selera Indonesia tuh menganut kepada desainnya si Omoda E5 nih. Dimana dia tarikan garisnya lancip-lancip. Terus juga kelihatan mobil ini tuh mobil yang sangat futuristik, kayak mobil dari masa depan banget nih Sobat Setir. Tanpa grill karena mobil listrik, terus juga di sini ada aksen kayak X-nya gitu Sobat Setir. Keren banget. Serta juga perlampuannya untuk bagian depan dia sudah full LED. Di sini ada di RL-nya dan juga sekaligus jadi lampu sein yang udah LED Sobat Setir. Perlampuan high beam, low beam, sampai corner light, sampai fog lamp, semuanya pokoknya udah LED. Manis banget warna putih Sobat Setir. Jadi kelihatan mobilnya memang senada ya futuristiknya. Gitu, bagian depannya udah ganteng. Kita lihat bagian sampingnya nih, nggak kalah ganteng. Let's go. Bagian sampingnya Sobat Setir, masih di eksteriornya. Ini dia yang menyebabkan mobil ini cukup dilirik nih. Karena dia adalah sebuah compact SUV tentunya. Dengan desain yang futuristik, karena lihat ini bagian belakangnya dia menukik. Di sini kayak nyambung ya sampai ke belakang Sobat Setir di pilar paling belakangnya sini. Terus juga dia punya ground clearance yang tertinggi nih di kelasnya, 190 mm. Jadi kan emang sebuah compact SUV masih dilirik ya, masih diminati nih di Indonesia. Karena ketangguhannya buat kita bawa kemana aja itu lebih pede Sobat Setir. Apalagi mobil listrik kayak gini, dia jadi bisa kita ajak ke luar kota dengan lebih pede gitu Sobat Setir. Lalu juga terkait desain velgnya nih Sobat Setir. Velgnya dia keren, ada aero wheels ya di sini. Di bagian sisi-sisinya nih, yang membuat dia tentunya menjadi lebih baik untuk membelah angin ya Sobat Setir. Jadi dia bisa menghasilkan coefficient of drag yang lebih baik lagi. Terus juga dia dilengkapi oleh velg yang ukurannya ini proper banget. Dia pakai ban dari Kumho, ukurannya ada di 21555 R18 Sobat Setir. Jadi kelihatan mobil ini tuh proper gitu ya, nggak kelihatan kakinya kekecilan gitu. Oke, bagian sampingnya udah, sekarang kita geser ke bagian belakangnya. Nah, bagian belakang pun desainnya juga memukau nih Sobat Setir. Jadi cocok nih secara keseluruhan, desain mobil ini tuh emang futuristik banget. Lampunya udah LED semua, dia running sein, terus juga detail lampu dalamnya ini keren banget, kayak 3D gitu. Terus juga menyatu dari ujung ke ujung kesannya. Di sini kasih aksen-aksen ala-ala kayak ducktail gitu Sobat Setir, membuatnya terlihat sporty. Dengan ini juga nih sama ya kayak yang versi bensinnya, dia spoilernya bolong di bagian sini Sobat Setir, kelihatan mobilnya jadi sporty. Dan tentunya dia tanpa knalpot nih Sobat Setir, karena mobil listrik ya, jadi bebas emisi. Wih, jadi bersih, ramah lingkungan Sobat Setir. Dan tentu aja bagasinya nih. Nah, bagasinya juga dia punya fitur yang menarik banget. Jadi kalau kita pegang kuncinya, kita tunggu beberapa saat, dia ngebaca nih Sobat Setir, terus dia bakal bisa ngebuka sendiri nih. Tuh, jadi dia ngebaca. Jadi praktis kalau kita lagi bawa-bawa barang, tinggal kita stay aja, nunggu beberapa saat, dia ngebaca, dia bakal buka sendiri. Dan kapasitas bagasinya nih, kapasitas bagasinya hingga 450 liter, dimana ini sangat memadai buat kita bawa-bawa barang. Dimana kan orang Indonesia suka bawa barang banyak ya Sobat Setir, termasuk gue. Jadi harus bawa segala macam masuk nih Sobat Setir. Ini muat banget dan praktis banget. Serta, nah di bawahnya juga masih ada storage buat taruh toolkit. Dan ini ada portable chargernya juga gitu Sobat Setir. Mantap ya. Ini udah power back door, jadi praktis.
Selanjutnya, yang kedua tentu saja konektivitas. Jadi mobil ini selain dia tampangnya canggih, emang mobilnya beneran canggih nih Sobat Setir. Jadi dia bisa terkoneksi sama smartphone kita, namanya CarLink-O aplikasinya Sobat Setir. Dimana dengan CarLink-O ini, kita bisa melihat informasi terkait baterainya, kita juga bisa atur schedule untuk kapan dia ngecasnya, mulai dari smart chargingnya itu, terus juga bisa untuk kita cari mobilnya ada di mana. Jadi geofencing juga bisa, buka tutup kuncinya, nyalah matiin mobilnya, sampai nyalahin untuk ke bagian AC-nya Sobat Setir. Jadi dari jauh ya, dari mana nih misalkan kita lagi keluar kota pengen mantau status dari si mobilnya, bisa melalui aplikasi CarLink-O. Termasuk juga kita bisa ngelihat behavior, kebiasaan. Jadi mobil ini akan ngebaca gimana driving behavior-nya. Jadi kebaca tuh, ada semuanya data-datanya Sobat Setir. Termasuk juga buat servis. Jadi semuanya udah bisa connect sama smartphone kita. Gitu, canggih banget ya mobilnya Sobat Setir. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Oke Sobat Setir, yang ketiga yaitu baterainya. Gak kalah penting baterainya Sobat Setir dari sebuah mobil listrik. Dia menggunakan baterai lithium iron phosphate, dimana letaknya bukan di atas ini, tapi di bagian bawah Sobat Setir. Jadi untuk memperbaiki center of gravity dari mobilnya nggak limbung tentunya. Dan di bagian bawah pun udah dikasih protection Sobat Setir, biar aman. Soalnya itu juga IP rate-nya udah sampai IP68, dimana anti debu dan juga anti air Sobat Setir. Jadi udah aman banget lah. Sama ya, kayak smartphone kita pakai IP rate, dan di baterainya mobil listrik pun sama. Itu artinya bisa kita bawa renang gitu ya, HP-nya bisa anti debu lah. Jadi emang udah aman banget tentunya. Dan untuk kapasitasnya, dia hingga 61,06 kWh, dimana secara WLTP range-nya itu bisa sampai 430 km Sobat Setir. Dimana kalau dia penuh, artinya dari Jakarta sampai ke Tegal dalam satu kali pengecasan saja. Gitu. Dan lihat ini bagian depannya, dia tertutup cover kayak gini, rapi Sobat Setir, mewah kelihatannya, pakai pegas juga. Serta di sini juga masih ada frunk. Ya, tentunya mobil listrik dimaksimalkan ya untuk ada ruang-ruang space yang bisa dijadikan storage. Nah, ini frunk masih muat hingga helm full face. Gitu Sobat Setir. Menarik banget ya. Yang keempat, kalau tadi kita bahas baterainya, sekarang kita bahas untuk pengecasan si baterainya Sobat Setir. Dia ada di depan sini ya, keren banget, grillnya kayak kebuka gitu Sobat Setir. Memang futuristiknya ke bawah sampai sini juga, senada gitu ya Sobat Setir. Dan dia ini tipenya yang lebih common nih di Indonesia. Itu dia alasannya kenapa mobil ini laris manis Sobat Setir. Jadi gampang ya ketemu untuk casan yang modelnya CCS Type 2 kayak gini. Dia AC-nya kayak gini, terus dibuka lagi ini DC. Nah, jadi DC-nya udah CCS Type 2, dimana dia klaimnya 30% hingga 80% hanya butuh waktu 28 menit aja Sobat Setir. Itu sangat penting ya buat kita yang lagi buru-buru atau ya kepengennya kita tuh cepet ya ngecas mobil, jadi kita nggak kelamaan nunggu gitu. Dan lebih common, ada di mana-mana, lebih umum Sobat Setir buat di Indonesia. Jadi buat kita bawa keluar kota sekalipun mudah ya mobil ini gitu Sobat Setir. Dan tentunya mobil ini juga dilengkapi oleh sistem V2L, di mana mobil ini jadi bisa kayak genset berjalan nih Sobat Setir. Jadi layaknya dia jadi sumber listrik kalau kita lagi camping, itu kita bisa buat jadi sumber energi. Terus juga kalau bahkan di rumah mati lampu, colokin ke sini sistem V2L 3,3 kW, dia bisa buat jadi sumber listrik di rumah kita. Praktis ya, keren banget ya Sobat Setir. Dan yang kelima adalah terkait interiornya nih Sobat Setir. Kita mulai dari row keduanya dulu. Dia bisa mengakomodir penumpang di row kedua dengan cukup baik. Dimana ini posisi nyetir gue tingginya di 165 cm dan masih bisa sehingga dapat 8 jari Sobat Setir. Flat floor kayak gini lega, masih bisa masuk ke kolong juga kaki kita. Serta juga meskipun dia desainnya menukik di bagian belakang, tapi masih dikasih space hingga 5 jari untuk headroomnya gue Sobat Setir. Jadi ini buat penumpang di belakang pun masih bisa relax. Terutama juga untuk safety-nya nih ya, sekaligus juga buat kenyamanan, yaitu headrest-nya dia adjustable 3 buah, jadi enak banget.
bisa buat sandaran kayak gini proper sobat setir, dan masalah safety juga seat beltnya lengkap 3 titik buat 3 orang penumpang, curtain airbag juga hadir di sini, dan masih nyaman karena masih dapat armrest dan semua panel soft touch-nya pun masih hingga ke bagian row belakangnya ini. Dapat kisi AC, dapat charging port juga sobat setir. Jadinya masih proper banget nih buat penumpang di row keduanya gitu. Dimana kan emang mobil di Indonesia tuh banyak dimanfaatkan semaksimal mungkin ya sobat setir. Jadi emang ini buat 5 orang ya harus bisa hingga 5 orang dan tetap nyaman semuanya. Gitu sobat setir. Sekarang kita lihat bagian depannya. Bagian depannya banyak banget yang menjadi alasan kenapa orang Indonesia suka dengan mobil ini. Let's go. Row pertamanya sobat setir, kita tinggal injek rem. Langsung hidup, langsung ready mobilnya. Keren banget ya, orang Indonesia suka nih yang canggih-canggih. Oke, warnanya nih sobat setir, pilihan interiornya warnanya ada yang cerah kayak gini, perpaduan biru dan juga beige, ataupun ada yang warna hitam. Jadi menyesuaikan nih, kalian seleranya lebih suka yang mana. Kalau yang ini sih berasa lebih cerah warnanya, dan juga lebih beda aja nih dibandingkan dengan interior mobil lainnya. Bahkan sampai steeringnya juga ini perpaduan ya, biru dan juga beige. Kelihatan mobil ini tuh beda banget warnanya gitu, lebih cerah, lebih berani gitu sobat setir. Oke, layarnya nih sobat setir, layarnya ini perpaduan curve gini layarnya, totalnya di 24,6 inch, dimana masing-masing 12,3 inch nih untuk head unit dan juga cluster instrumen. Head unitnya juga bisa terintegrasi sama smartphone kita, Apple CarPlay, Android Auto. Android Auto-nya bisa wireless dan Apple CarPlay-nya pakai wire nih sobat setir. Pengaturan mobil juga udah terintegrasi melalui head unitnya ini, jadi canggih banget. Serta untuk cluster instrumen yang gue suka juga dia ini gambarnya bagus, serta juga dia selain ada TPMS untuk informasinya, dia juga ada untuk navigasi yang udah built-in dan bahkan bisa kita full layar. Jadi kita hold di sini dan dia full layar kayak gini nih sobat setir. Wah, keren banget. Berasa banget futuristiknya. Gitu. Selain itu juga seperti yang dibutuhkan mobil-mobil zaman sekarang, yaitu wireless untuk chargingnya. Nah, ini udah ada sobat setir di bagian sini, praktis juga, dia bisa ditutup kayak gini ya sobat setir. Jadi storage-nya itu juga banyak di sini, bahkan di sini. Jadi nih, ini adalah ciri khas dari mobil listrik ya, di bagian sininya bolong. Gue suka banget, jadi kepraktisan mobil ini juga bagus. Terus juga audionya sobat setir, untuk Omoda E5 ini dilengkapi oleh premium sound dari Sony yang membuat suaranya itu enak banget buat kita nikmatin sembari berjalan bareng Omoda E5 ini sobat setir. Bentuk joknya pun nggak kalah menarik nih, bucket seat kayak gini sobat setir, perpaduan warna yang nyentrik, dan dia ada perforatednya karena udah dilengkapi oleh ventilated seat untuk keduanya nih sobat setir, untuk yang passenger maupun yang drivernya, dan keduanya juga udah elektrik untuk pengaturannya, maju mundur, naik turun, reclining, semuanya udah praktis karena udah elektrik sobat setir. Gitu. Selain itu, ini yang orang Indonesia suka. Ada sunroofnya yang ukurannya cukup besar sobat setir, jadi buat kita di dalam kabin semakin nyaman lagi, ada cahaya masuk, berasa semakin spacious untuk kabinnya. Dan ini buat setir kanan ladies nih, wah, untuk sun visor-nya ini sobat setir, dia ada kacanya yang dilengkapi oleh ala-ala ring light ya. Jadi buat kalian para beauty vlogger mungkin bakal disupport banget nih sama Omoda E5. Interiornya warnanya udah oke banget. Dia juga ada pilihan untuk warna lampunya nih, untuk ring lightnya. Keren banget ya, unik banget sobat setir. Ya, itulah beberapa alasan interiornya Omoda E5 ini menarik banget. Dan juga mobil ini dilengkapi oleh Intelligent Voice Assistant nih. Hello Cherry. Open sunroof. Jadi udah dilengkapi oleh voice command yang mana ini bakal ngebantu kita banget nih buat kita lagi nyetir untuk pengaturan AC, buat pengaturan sunroof, jendela, radio, volume, semuanya bisa diatur melalui voice command tersebut. Keren banget ya sobat setir. Yang keenam sobat setir, mengenai rasa berkendara dari Omoda E5. Mobil ini enak gak sih dipakai nyetir sendiri gitu ya sobat setir? Gua sih merasa mobil ini emang cocok nih. World premiere di Indonesia nggak salah nih sobat setir. Enak banget mobilnya, emang bisa dibilang juga ini lahirnya di Indonesia, emang buat pasar Indonesia gitu. Dia secara kekedapan kabin terutama, karena mobil ini dilengkapi oleh dual glass bagian kaca depannya, kiri dan kanan, membuat kekedapan kabin mobil ini juara banget. Ya sekali lagi, mobil ini kan full elektrik.
Jadi tanpa suara, tanpa getaran. Makin mantep lagi, pakai audio Sony-nya tadi. Jadi enjoy the music-nya pol banget nih Sobat Setir. Terus juga gue suka banget mobil ini tuh punya visibilitas yang enak, terus juga interface-nya enak. Pokoknya tombol-tombol yang dilahirkan atau dihadirkan di mobil ini tuh bisa gampang banget buat dipelajari, bisa gampang banget buat orang awam sekalipun belajar untuk bawa mobil ini. Jadi nggak kagok gitu ya Sobat Setir, mobilnya tuh user friendly banget gitu Sobat Setir. Nah, gue juga suka karena dia dilengkapi oleh kamera bukan 360 tapi ini sampai 540 Sobat Setir. Jadi dia benar-benar segala arah, bisa 3D kayak gini juga. Dia bisa ngelihat hingga ke bagian kolong mobilnya Sobat Setir. Gokil ya. Nih, kita bisa akses di sini. 3D tuh. Bagus banget. Gambarnya juga HD Sobat Setir. Keren banget nih. Jadi memudahkan kita banget nih buat pengemudi tentunya. Kalau lagi jalan di gang-gang kecil, lagi kemacetan, mau parkir sekalipun, semuanya terlihat dengan jelas. Gitu Sobat Setir. Dan mobil ini juga enak banget secara bantingan. Dia bukan yang terlalu empuk Sobat Setir. Secara bantingan tuh dia pas. Jadi kalau ada jalur bergelombang, itu nggak sampai kita ngayun, nggak sampai bikin mual. Terus juga dia lebih ke arah kaku sih sebenarnya. Makanya kalau kita bermanuver kayak gini, pede banget. Mobilnya tuh bener-bener kayak napak banget, jadinya sigap buat kita bermanuver. Jadi handlingnya mantep, secara bantingan pun pas nih Sobat Setir. Enak banget pokoknya mobilnya. Kalian harus cobain sendiri, buktiin sendiri. Yang ketujuh Sobat Setir, membahas soal motor listriknya. Mobil ini menggunakan motor listrik di depan, tenaganya hingga 201 horsepower dan torsinya yang terbesar di kelasnya 340 Nm. Maksimum speednya hingga 175 km per jam dan akselerasinya nih, klaimnya 0-100 hanya butuh waktu 7,2 detik. Kita tes aja langsung. Let's go. Oke Sobat Setir, kita langsung aja tes. Kita matiin dulu AC-nya biar makin mantep lagi nih, tenaga yang keluar langsung lebih. Modenya dia ada Eco, normal, dan juga Sport. Kita pakai yang Sport Sobat Setir. Nah, gue sih beberapa kali nyobain pakai traction off. Dia overspin banget, gokil. Ini mobil tenaganya instan banget Sobat Setir. Jadi kayaknya gue tetap nyalahin deh untuk traction controlnya. Oke, kita pakai alat tesnya, pakai draggy nih Sobat Setir. Kita record dulu. Oke, siap. Oke. Kenceng banget mobilnya sih Sobat Setir. Dari tadi kalau gue udah tes ya. Kita coba. 3, 2, 1. Wah, gokil. 60, 70, 80, 90, 100. Tadi aja masih spinning loh, tetap Sobat Setir. Gokil banget nih mobil. Kita lihat ya, berapa? 7,4 detik dengan kondisi aspal Indonesia Sobat Setir. Dengan tadi gue masih ada slip-slipnya, masih dapat Sobat Setir, masih spinning. Emang kayaknya kondisi aspalnya nih masih terlalu berpasir Sobat Setir. Kalau tadi nggak ada spin, harusnya bisa dapat 7,2. Gue pede sih. Tapi emang gokil banget nih mobil. Bahkan gue pakai di normal aja sebenarnya, lagi jalan kayak gini aja masih bisa spinning Sobat Setir. Jadi, wah, amazed banget. Jadi nggak bohong ya. Ini salah satu daya tariknya. Yang mana mobil ini mobil kencang Sobat Setir. Gokil. Yang ke-8 Sobat Setir, kita membahas soal ADAS-nya. Nah, sistem keselamatan aktif dari Omoda E5 ini juga bisa dibilang sebagai yang terlengkap di kelasnya, terbanyak di kelasnya. Ada 17 ADAS Sobat Setir. Dan perpaduan itu semua membuat mobil ini jadi kayak punya proteksi ganda nih Sobat Setir. Depan, belakang, kiri, kanan, blind spot monitoring, dan cross traffic alert, terus juga emergency braking bagian depan. Pokoknya semuanya bisa membuat mobil ini tuh kayak dilindungi gitu ya, dicegah nih jika emang berpotensi terjadi kecelakaan gitu Sobat Setir. Ada peringatan segala macem, jadi kita nyetirnya juga lebih tenang,
kayak dibantu lah. Termasuk juga dia ada driver monitor nih di bagian dalam sobat setir. Di bagian steeringnya sini dia ada radar yang membaca kondisi gue sebagai driver di sini nih. Dia bisa ngeliat gue kondisinya lagi kecapean atau lagi ngantuk. Dia bakal memperingati gue kalau emang kondisi gue nggak prima gitu. Keren banget ya. Emang pengertian banget nih Omoda E5. Nah, perpaduan dari radarnya tersebut membuat mobil ini tuh sebenarnya udah otonomus. Dan pengoperasiannya tuh gampang banget sobat setir. Tinggal klik, ini ada logo setir, terus ada A-nya, otonomus gitu ya sobat setir. Tinggal diklik, udah dia langsung engage sendiri, gampang banget. Kita tinggal atur nih mau kecepatannya berapa. Tuh, dia bisa ngebaca marka jalan. Ini udah nyetir sendiri, ngegas, ngerem sendiri. Steeringnya juga mandiri nih sendiri. Gitu dia bakal jaga tetap di dalam marka jalan. Keren banget ya. Terus juga ini untuk jaraknya kita bisa atur hingga 5. Ada 5 step untuk jaraknya sobat setir. Untuk kita ngatur jarak antara mobil kita dan objek di depan. Gitu. Jadi emang mobil ini tuh benar-benar udah canggih banget, banyak banget fitur-fiturnya. Gokil. Yang ke-9 sobat setir terkait promo-promo menarik ataupun after sales yang ditawarkan oleh Chery itu sendiri sobat setir. Jadi Omoda E5 ini punya penawaran garansi baterai hingga seumur hidup untuk 4.000 pembeli pertamanya. Jadi itu menarik banget sobat setir karena baterai jadi salah satu isu yang paling banyak dibahas oleh calon pembeli sebuah EV ya sobat setir. Tapi Chery berani untuk memberikan garansi hingga seumur hidup untuk baterainya Omoda E5 ini sobat setir. Jadi itu isunya udah ditepis. Jadi udah lebih pede buat punya mobil listrik tentunya. Dan juga masih banyak promo-promo menarik terkait gratis servisnya. Lalu juga masih dapat wall charging 7 kW. Untuk adaptor V2L-nya juga dapat gratis sobat setir. Jadi emang masih banyak banget promo-promonya. Serta juga jaringan dari after sales-nya, dealer-dealernya. Untuk bengkel-bengkelnya Chery udah banyak di mana-mana sobat setir. Termasuk juga salah satu yang unik adalah grup WA yang diberikan oleh Chery kepada owner-owner dari mobil-mobil mereka nih sobat setir. Jadi termasuk Omoda E5 sendiri ini ada grupnya yang mana itu para petinggi dari Chery pun hadir di sana. Jadi kalau ada apa-apa terkait unitnya, ada mau kasih masukan, ada kalian mau kasih pertanyaan, itu bisa langsung disampaikan di sana lalu ditanggapi secara cepat ya sobat setir. Itu salah satu sistem komunikasi yang bisa dibilang lebih efektif nih untuk mencari apa kebutuhan masyarakat secara real gitu ya sobat setir. Jadi para ownernya dari Omoda E5 pun pada senang nih karena mereka dihargai, karena mereka juga mendapatkan apa yang mereka butuhkan secara cepat gitu sobat setir. Menarik banget ya. Dan alasan yang terakhir, yang ke-10 adalah harganya sobat setir. Dengan beberapa fitur yang tadi udah gua berikan, gua jabarkan sobat setir, harganya Omoda E5 yang varian tertinggi ini di Rp498.800.000. Mendapatkan itu semua, itu udah worth it banget. Dan bahkan kalau kalian pengen yang harganya lebih terjangkau, Omoda baru saja meluncurkan varian yang lebih terjangkau yaitu Omoda E5 Pure, harganya di Rp419.800.000 sobat setir. Gimana sobat setir? Menurut kalian 10 alasan yang tadi gue udah jabarin valid gak nih? Terkait mobil ini, Omoda E5 jadi mobil listrik SUV compact yang paling laris di Indonesia. Oke, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gue Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Dia langsung ready sama setir. Nah itu tanya saja ada mobil-mobil yang lain yang ini jauh lebih berani apa